Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang pilar-pilar atau tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia ini yang sementara adalah hidup yang penuh dengan ujian, hidup yang penuh dengan cobaan. Semua kita manusia akan ditimpa cobaan. Ghuraba'un wa li ghairillahi la nahnil jibah. Ghuraba'un wartadaynaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul bersama, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiatlah untuk selalu berada dalam kebenaran dan saling berwasiatlah untuk selalu berada dalam kesabaran. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang pilar-pilar atau tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia ini yang sementara adalah hidup yang penuh dengan ujian, hidup yang penuh dengan cobaan. Semua kita manusia akan ditimpa cobaan. Cobaan itu bukan cuma berupa keburukan, bukan cuma berupa musibah, tetapi kekayaan itu juga merupakan cobaan, kesenangan dan kelapangan hidup juga itu merupakan cobaan. Kemudian semua ini akan menimpa kita manusia. Namanya manusia hidup di dunia penuh dengan cobaan. Tidak pilih dia orang mukmin atau orang kafir. Hanya saja bagi kita orang mukmin ada yang kita harap dari Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian yang menimpa kita. Wa tarjuna minallah, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala ma la yarjuna, yang tidak diharapkan oleh orang-orang selain muslim. Oleh karenanya orang muslim ketika ditimpa atau diberikan satu ujian hidup, maka Allah ingin menguji bagi dia apakah dia akan bersyukur tak kala diberikan nikmat, atau apakah dia akan bersabar ketika ditimpa musibah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bis-sarri wal khair fitnatan. Wa nabluukum bis-sarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah SWT, kami menguji kalian manusia, apakah ujian itu berupa kesusahan hidup atau kesenangan hidup, apakah ujian itu berupa mudarat atau kebaikan, fitnatan, sebagai cobaan bagi kita. Kemudian nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menguji manusia dalam perkara-perkara yang menyusahkan dirinya, mudarat atau musibah, tetapi hakikatnya seseorang manusia ketika diberikan kesenangan hidup, kenikmatan, kekayaan, itu juga merupakan ujian baginya. Jadi Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya ujian itu tidak hanya menimpa dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan musibah, tetapi ujian itu kekayaan, kesenangan hidup, kenikmatan, itu adalah ujian juga yang Allah berikan kepada kita.
apakah kita akan bersyukur ketika kita diberikan nikmat, atau sebaliknya kita akan kufur ketika kita diberikan nikmat, atau apakah kita bersabar ketika diberikan musibah, atau sebaliknya kita tidak bersabar ketika ditimpa musibah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya seorang muslim yang bertauhid, seorang mukmin yang bertauhid, dia harus meyakini pada dirinya bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan dalam kehidupannya itu adalah yang terbaik baginya. Itulah yang Allah pilihkan baginya sebagai sesuatu yang terbaik baginya. Tak kala dia diberikan kesenangan, dia bersyukur, dia mendapatkan pahala orang yang bersyukur. Tak kala seorang mukmin diberikan suatu musibah, dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala orang yang bersabar. Inilah sifat atau sikap yang harus dimiliki seorang mukmin yang bertauhid. Namanya kita bertauhid, kita serahkan seluruhnya kepada Allah SWT. Ketika ada nikmat, kita meyakini bahwasanya ini ujian, saya harus bersyukur atas nikmat tersebut. Ketika ada musibah, kita meyakini bahwasanya ini ujian, saya harus bersabar dengan ujian tersebut. Inilah sikap yang mesti yang diyakini orang seorang mukmin. Apa saja yang Allah takdirkan kepadanya dalam kehidupannya, dia senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berarti dari Allah, musibah berarti dari Allah, maka dia menerima ujian cobaan tersebut sebagai ujian baginya. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaba li amri mu'min." Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Kata Nabi, "Inna amrahu kullahu khair." Semua perkaranya orang mukmin berada dalam kebaikan. Wa ma zaka li ahadin illa mu'min. Dan ini tidak diberikan kecuali orang mukmin saja. Semua perkaranya dalam kehidupan orang mukmin itu khair, berada dalam kebaikan, kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi seorang mukmin, tidak ada kamus bagi seorang mukmin itu jelek. Dalam kehidupannya tidak ada kamus bagi seorang mukmin itu kejelekan. Semua, kata Rasulullah, adalah kebaikan baginya. Kemudian Nabi kita bersabda melanjutkan hadisnya tersebut, "Iza asabathu sarra syakara fakana khairallah." Kalau seorang mukmin dia diberikan suatu kenikmatan, syakara, dia bersyukur, fakana khairallahu, sifat syukurnya itu memberikan kebaikan kepadanya. Wa isa asabathu darra, ketika orang mukmin ditimpa suatu musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairallah, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dalam kondisi dan dalam keadaan apapun, seorang mukmin tidak pernah ada kamus kejelekan. Semua dalam keadaan kebaikan. Apapun yang ditakdirkan Allah baginya adalah kebaikan baginya. Diberikan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala orang yang bersyukur. Diberikan suatu musibah atau bencana, dia bersabar, dia dapat pahala orang yang bersabar. Diberikan kekayaan, dia bersyukur, dapat pahala orang yang bersyukur. Diberikan kemiskinan, dia bersabar, dapat pahala orang yang bersabar. Jadi ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang mukmin. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam Al-Quran, kaya dan miskin adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya tidak boleh dicela, orang miskin tidak boleh dicela, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencela takdir Allah. Orang kaya tidak tercela secara zatnya, orang miskin tidaklah tercela secara zatnya. Yang tercela kalau kita menyikapi kekayaan dan kemiskinan tersebut, kita bawa kepada perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi. Kita bawa kepada perkara-perkara maksiat. Kita miskin, kita mengatakan saya ini miskin, saya tidak harus mencari harta dengan cara apa saja. Saya ini orang kaya, saya akan gunakan kekayaanku ini untuk perkara-perkara maksiat. Jadi ini yang tercela. Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Allahu yabsutu rizqahu liman yasha wa yaqdir lahu. Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, min ibadi, dari hamba-hambanya, liman yasha, yang Allah kehendaki. Wa yaqdirulah,
dan Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya kaya dan miskin siapa yang takdirkan kita? Kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, siapa yang takdirkan saya kaya? Siapa yang takdirkan saya miskin? Allah. Allah mengatakan, Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga menahan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kaya dan miskin adalah takdir Allah SWT, tidak tercela secara zatnya. Ya. Yang tercela kalau kita menyikapi kaya dan miskin tersebut, kita bawa kepada perkara-perkara yang Allah SWT tidak ridhoi. Karenanya ya, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan siapa yang paling abdul antara orang kaya yang selalu bersyukur dengan orang miskin yang selalu bersabar. Mana yang lebih abdul? Orang kaya yang selalu bersyukur dengan orang miskin yang selalu bersabar. Sebagian ulama mengatakan orang kaya lebih abdul daripada orang miskin, karena orang kaya bisa menginfakkan hartanya, bisa membangun masjid, bisa bersedekah, bisa menyantuni anak-anak yatim, maka dia lebih kaya daripada orang miskin. Orang miskin tidak apa-apa. Sebagian mengatakan bahwa orang miskin lebih abdul daripada orang kaya. Orang miskin meskipun dia diuji dengan kemiskinannya, dia bersabar. Dia senantiasa bersabar dengan kemiskinan tersebut. Dia meyakini bahwasanya adalah takdir Allah SWT untuknya. Dia bersabar, maka dia lebih kaya, lebih abdul daripada orang miskin. Ini khilaf di antara kalangan ulama. Tetapi pendapat yang benar sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling abdul di antara keduanya adalah orang yang paling bertakwa. Kalau orang kaya yang bersyukur lebih bertakwa daripada orang miskin yang bersabar, maka dia lebih abdul daripada orang miskin yang bersabar. Sebaliknya kalau orang miskin yang bersabar dia lebih bertakwa daripada orang kaya yang bersyukur, maka dia lebih abdul. Yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah bagi kita adalah takwanya kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi siapa yang paling bertakwa di antara keduanya, itu yang paling abdul. Kalau sama-sama bertakwa, maka sama-sama abdul. Oleh karenanya ya, kita tidak boleh menghina orang kaya, tidak boleh juga kita menghina orang miskin. Tidak boleh, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang muslim, kalau kita ditakdirkan miskin, kita sabar. Ditakdirkan kaya, kita bersyukur. Itu adalah sikap yang benar yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim ya pernah mengatakan dalam sebuah kitabnya, dia mengatakan bahwasanya seseorang untuk dia bisa meraih kebahagiaan hidup, untuk dia bisa meraih sesuatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, maka dia tidak boleh terlepas dari tiga sifat yang ini diistilahkan oleh ulama pilar-pilar kebahagiaan seorang mukmin. Tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin kalau dia memiliki tiga sifat ini. Jadi kita ukur diri kita masing-masing ya, kita sudah memiliki tiga sifat ini. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bersabar. Yang ketiga, kita selalu beristighfar. Syukur, sabar, istighfar. Ini adalah pilar kebahagiaan seorang muslim, sebagai ciri dan tanda kebahagiaan baginya ketika dia telah dikarunia oleh Allah tiga sifat ini. Karena ya jarang ada orang yang mendapatkan karunia mau bersyukur, mau bersabar dan mau istighfar. Ini disebutkan kenapa demikian? Karena kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kehidupan kita itu tidak pernah terlepas dari tiga keadaan. Siapapun orangnya, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, ataukah dia orang laki-laki atau perempuan, selalu berputar keadaan. Ya, nudawiluha bainan nas. Tilkal ayyam, itu adalah hari-hari yang manusia berputar. Terkadang satu saat manusia diberikan kenikmatan, terkadang satu saat dia diberikan suatu musibah, ya, kehilangan harta atau kehilangan anak-anak yang atau kerabat yang dicintainya. Terkadang suatu saat dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Namanya manusia itu ya biasa terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tidak ada yang maksum.
kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'un, biasa melakukan kesalahan. Ya, ini disebutkan keadaan kehidupan kita. Oleh karenanya kalau kita biasa satu hari, biasanya satu hari kita terkadang mendapatkan nikmat, terkadang kita mendapatkan musibah di hari itu, terkadang juga kita berbuat maksiat. Ya, sadar atau tidak sadar, di hari itu kita berbuat maksiat. Maka kita tidak pernah terlepas dari tiga keadaan ini. Oleh karenanya, untuk sebagai solusi atau jalan keluar dari tiga keadaan ini, kita selalu menempatkan tiga sifat tersebut. Kalau suatu saat kita diberikan suatu kenikmatan, maka kita meyakini bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Tidak ada yang bisa berikan nikmat kecuali datangnya dari Allah SWT. Nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, nikmat hidayah, itu adalah nikmat semua dari Allah SWT. Kita bisa minum air, kita bisa bernapas, itu adalah nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat. Oleh karenanya seorang muslim ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka pikirannya yang menjadi perhatian hatinya adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min nikmatin faminallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak suatu nikmat yang datang kepada kita kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatnya orang mukmin. Setiap nikmat yang datang kepadanya, apakah keberuntungan dalam dagangannya atau kesehatannya atau terhindar dari musibah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan nikmat tersebut terjadi padanya. Maka seorang mukmin ketika mendapat nikmat tersebut langsung dia berpikir, alhamdulillah, inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada orang lain, diberikan kepada saya. Maka saya selalu bersyukur kepada Allah. Saya mensyukuri nikmat tersebut dengan selalu mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mensyukuri nikmat tersebut, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah dari nikmat tersebut, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Oleh karenanya biasanya kita itu nikmat sedikit saja dicabut. Ya, baru diberikan kesehatan sedikit sudah dicabut oleh Allah SWT. Diberikan sakit, ya. Baru diberikan sedikit keberuntungan dicabut, ya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Padahal Allah menjanjikan la in syakartum, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka la azidannakum, maka Allah SWT akan menambah nikmat tersebut. Seorang mukmin ketika diberikan nikmat langsung dia ingat Allah yang memberikan nikmat, maka kewajiban saya adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian suatu saat ketika seorang mukmin ditimpa suatu musibah, mudarat, apakah kehilangan harta atau terluputkan dari sesuatu keberuntungan bagi dirinya, atau kehilangan anaknya, istrinya, atau sesuatu keluarganya yang atau kerabatnya yang meninggalkannya, meninggal dunia, ini suatu musibah. Maka ketika terjadi musibah tersebut, ya, boleh kita menangis, tetapi jangan menangis sampai menangis yang seperti orang meratap, berteriak, kemudian memukul pipi, kemudian merobek-robek baju. Boleh menyedihkan, keluar air mata, tetapi ya, kita meyakini setiap kita mendapatkan musibah, kita yakin bahwasanya ini adalah dari Allah SWT, izin dari Allah, takdir dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada suatu musibah, wa ma asaba min musibatin. Musibatin isim nakira, ya, disertai dengan min, ya, huruf jar. Isim nakira menunjukkan semua musibah yang terjadi pada diri kita, diri orang lain, illa bismillah. Tidak ada suatu musibah, jadi penafian. Tidak ada suatu seperti la ilaha illallah, menafikan dulu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ya, wa ma min musibatin, wa ma asaba min musibatin illa ya bismillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah SWT. Oleh karenanya ketika kita ditimpa musibah, yang pertama bagi seorang mukmin yang bertauhid, dia menanamkan dalam dirinya, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kepadaku. Sebelum aku diciptakan, sebelum bumi diciptakan sudah ditakdirkan, ditulis takdir-takdir kita. Baru
kita mengetahui bahwasanya Allah sebenarnya telah mentakdirkan saya atas musibah tersebut. Nun wal qalami wa ma yasturun ma